Tak ada yang aneh dari anak laki-laki itu, setidaknya di mata orang-orang desa yang hanya melihat senyumnya sepintas lalu. Tapi jauh di dalam dirinya, tersembunyi gejolak yang tak pernah benar-benar tenang. Ia mengejar sesuatu yang tak bisa disentuh tapi terus memanggil. Namun setiap langkah yang diambilnya seperti ditelan oleh bayangan waktu yang tak sabar. Mengapa harapan sering berakhir dalam kecewa? Apa yang sebenarnya dicari? Jika kamu pernah merasa menyerah terlalu cepat, atau bertanya kenapa hasil tak kunjung datang meski usaha telah diberikan, maka kisah ini bukan hanya akan menyentuhmu, tapi mungkin akan mengubah cara pandangmu. Ikutilah perjalanan seorang anak yang tak hanya mencari keberhasilan, tapi menemukan kekuatan yang tersembunyi dalam diam dan sabar. Di sebuah desa kecil di kaki gunung, hiduplah seorang anak muda bernama Raka. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya yang sederhana, hidup dari hasil kebun dan ternak. Raka adalah anak yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Sejak kecil, ia sering terlihat duduk di bawah pohon, membaca buku atau menulis di buku catatannya tentang mimpi-mimpi masa depannya. Namun ada satu hal yang membuat Raka sering terjebak dalam rasa kecewa. Ia tidak sabar. Dia ingin sukses. Ia ingin hidup yang lebih baik, bisa membanggakan orang tuanya, dan membuktikan pada dunia bahwa anak desa pun bisa jadi orang besar. Tapi Raka ingin semua itu dengan cepat. Ketika dia mencoba belajar sesuatu dan tidak langsung melihat hasilnya, dia menyerah. Ketika dia mulai olahraga, dia berharap bisa langsung melihat perubahan di tubuhnya. Saat mencoba belajar desain, menulis, atau bisnis online, dia mudah frustrasi jika belum ada hasil dalam seminggu. Lalu dia berhenti, mulai lagi, berhenti lagi. Raka sering melihat video orang sukses di media sosial dan bertanya-tanya, kok hidup mereka bisa secepat itu berubah? Apa rahasianya? Suatu hari ketika libur sekolah, Raka memutuskan pergi ke rumah kakeknya di desa sebelah. Kakeknya adalah seorang pria tua yang bijak, mantan guru, dan sangat disegani warga. Meski hidupnya sederhana, banyak orang datang hanya untuk sekadar mendengarkan nasihat darinya. Saat makan malam, Raka tak bisa menyembunyikan rasa gelisahnya. Ia curhat panjang lebar soal rasa frustrasinya. Tentang kenapa semua terasa lambat, kenapa usahanya seakan tak berbuah, dan kenapa hidup ini terasa tak adil. Kakeknya hanya tersenyum, matanya menatap cucunya dengan lembut, lalu berkata, Raka, kamu tahu nggak rahasia orang-orang hebat itu apa? Raka menggeleng pelan. Kesabaran, jawab kakeknya tegas, tapi bukan sekadar menunggu. Kesabaran yang aktif, sabar sambil tetap bergerak. Kakek lalu bercerita, dulu, ada seorang pemuda bernama Arif. Ia ingin sekali menjadi pemahat terkenal. Suatu hari, ia menemukan batu besar yang menurutnya punya potensi jadi patung indah. Maka ia mulai memahatnya setiap hari, dari pagi hingga sore. Namun berminggu-minggu berlalu, batu itu belum juga membentuk apapun yang terlihat seperti patung. Arif mulai lelah dan kecewa. Ia merasa usahanya sia-sia. Ia duduk termenung di samping batu itu, hampir menyerah. Saat itu lewatlah seorang pemahat tua. Ia melihat Arif yang sedang murung dan bertanya, kenapa kamu tampak putus asa, anak muda? Arif menjawab, saya sudah bekerja keras berbulan-bulan, tapi masih belum terlihat hasilnya. Pemahat tua itu tertawa pelan dan berkata, setiap karya besar butuh waktu. Batu itu menyimpan keindahan, tapi kamu harus sabar dan terus memahatnya. Jangan berhenti hanya karena belum terlihat. Kata-kata itu menampar Arif. Ia kembali bekerja. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya setelah berbulan-bulan, batu itu pun berubah menjadi patung luar biasa
yang dipuji banyak orang. Matanya menerawang. Ia mulai menyadari bahwa dirinya sering menyerah terlalu cepat. Ia terjebak dalam bayangan hasil instan. Lalu kakeknya melanjutkan memberi 5 pelajaran penting yang mengubah hidup Raka. 1. Fokus pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Kamu tahu, Ra, kata kakeknya, kesuksesan itu bukan tentang langsung jadi hebat, tapi tentang terus berkembang, meski sedikit demi sedikit. Bahkan kalau kamu hanya membaik 1% setiap hari, dalam setahun kamu sudah jadi 37 kali lebih baik dari sebelumnya. Raka mengangguk. Ia mulai memahami bahwa tidak apa-apa untuk belum sempurna. Yang penting terus maju, walau pelan. Rangkulah perjalanan, bukan hanya tujuannya. Kamu pernah tanam pohon, kan? Tanya kakek. Pernah. Kalau kamu tanam biji hari ini, besok sudah jadi pohon? Ya enggak, butuh waktu. Nah, hidup juga begitu. Jangan buru-buru. Nikmati prosesnya. Jangan cuma fokus ke hasil. Belajar mencintai perjalanan akan membuatmu bertahan lebih lama. Raka tertawa kecil. Ia mulai merasa bodoh karena terlalu tergesa-gesa selama ini. 3. Belajar dari kegagalan. Kegagalan itu bukan akhir, kata kakek. Itu guru terbaik. Selama kamu belum menyerah, kamu masih dalam perjalanan. Yang benar-benar gagal itu yang berhenti. Raka teringat semua momen saat ia menyerah terlalu cepat. Ia merasa malu, tapi juga bertekad untuk berubah. Kali ini, ia ingin belajar dari kesalahan. 4. Bangun kebiasaan harian. Kebiasaan kecil, kalau dilakukan setiap hari, akan jadi kekuatan besar, ujar kakek. Baca 10 halaman sehari, setahun bisa selesai banyak buku. Olahraga 10 menit sehari, bisa bikin badanmu lebih sehat. Kuncinya, konsistensi. Raka mencatat semua nasihat itu. Ia mulai merancang rutinitas kecil. Bangun pagi, olahraga ringan, baca buku 10 menit, belajar skill baru 15 menit. Tidak muluk-muluk, tapi konsisten. 5. Latih rasa syukur. Kakeknya menutup dengan nasihat paling lembut. Kalau kamu merasa tidak sabar, latihlah syukur. Lihat sekelilingmu, apa yang sudah kamu punya. Jangan cuma fokus ke yang belum tercapai. Mulai malam itu, Raka mulai menulis 3 hal yang ia syukuri setiap hari sebelum tidur. Kadang ia menulis hal-hal sederhana. Masih punya orang tua, bisa makan enak, atau matahari terbit yang indah. Lama-lama ia merasa lebih tenang, tidak terburu-buru, dan lebih sabar. Hari demi hari berlalu, minggu berganti bulan. Di mata orang lain mungkin tidak ada yang berubah dari Raka. Tapi di dalam dirinya ada kekuatan baru yang tumbuh. Ia tidak lagi gampang menyerah. Ia mulai menyukai proses belajar. Ia membaca lebih banyak, berlatih lebih tekun. Nilainya di sekolah naik perlahan, kemampuannya bertambah. Dan yang paling penting, ia mulai percaya pada dirinya sendiri. Beberapa tahun kemudian, Raka memulai bisnis kecil di desanya. Awalnya tidak mudah, tapi ia tetap sabar, terus belajar, dan tidak berhenti walau hasilnya lambat. Bertahun-tahun berlalu, usaha Raka berkembang. Ia membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Ia diundang ke sekolah-sekolah untuk bercerita tentang perjalanannya. Saat seseorang bertanya, "Apa rahasia kesuksesanmu, Raka?" Ia hanya tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Kesabaran. Karena yang cepat hilang juga cepat. Tapi yang dibangun dengan sabar akan bertahan seumur hidup." Jadi, sekarang, coba renungkan, apa hal dalam hidupmu yang kamu inginkan, tapi kamu hampir menyerah karena belum melihat hasilnya? Ingatlah Raka, ingatlah Arif, ingatlah bahwa benih pun tidak tumbuh esok hari. Tapi jika kamu sabar menyiraminya, suatu saat akan tumbuh pohon rindang yang menaungi banyak orang. Karena sukses bukan soal cepat-cepat sampai. Sukses adalah tentang seberapa sabar kamu bertahan saat tak ada yang melihat. Tapi kamu tetap memilih untuk terus melangkah.